Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Aprilia 10120628 dari H1 Manajemen ingin menjelaskan materi tentang Ma'rifatullah Insan. Mengenai Ma'rifatullah Insan, secara istilah merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah SWT, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini nantinya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka terkecuali iblis. Ia yang enggan dan bertakabur adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Lalu bagaimana asal mula penciptaan manusia? Yaitu berasal dari tanah, sesuai dengan salah satu firman Allah yang berbunyi, dan dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Lalu Allah SWT menyiapkan ruh kepada jasad kita. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala telah berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali untuk bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Tidak hanya itu saja, Allah SWT juga memberikan unsur-unsur kepada manusia, yaitu terdiri dari hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam unsur yang kedua yaitu akal, berdasarkan firman Allah berikut ini, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 64. Dan unsur yang ketiga yaitu jasad. Jasad sangatlah mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Oleh karena itu tidak ada perdebatan tentang perbedaan jasad ini. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 501. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah dari Allah SWT yang harus kita jalankan amanahnya. Yang dimaksud dengan amanah yaitu beribadah atas kewajiban kita. Yang menjadi perhatian untuk saat ini adalah bagaimana manusia menunaikan amanah itu. Apakah kita menaati segala aturan yang telah Allah perintahkan untuk kita, ataukah dengan sengaja kita melakukan larangan-larangan yang telah Allah turunkan. Tidak hanya itu saja, manusia mempunyai hakikat sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang pertama yaitu alal fitrah atau berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah
ciptakan Allah SWT berada dalam kecenderungan ke dalam kebenaran dan patuhnya kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, yaitu manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan siksa. Oleh karena itu ia disebut jahula atau jahil karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Manusia adalah salah satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari makhluk yang lainnya. Di antaranya yaitu Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhuruhi telah ditiupkan ruh ciptaannya kepadanya, maka Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam serta menciptakan alat pengangkut di darat, laut maupun di udara. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakharun lahu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman yang berarti Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Al-Jasiyat ayat 12. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Kewajiban manusia yaitu hanyalah beribadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dengan berupa perbuatan maupun perkataan yang baik berupa lahir maupun batin. Khilafah di antara tugas khilafatullah fil ardi, yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan atau meninggikan kalimat Allah, karena segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan suatu saat nanti akan ada perhitungan atas apa yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, kita bila melakukan hal baik maka balasan yang telah Allah berikan yaitu surga. Maka jika sebaliknya, nerakalah yang telah Allah siapkan untuk kita. Manusia juga diberikan potensi, dengan kata lain takotul insan, yang berikut ini memiliki potensi diantaranya yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka untuk pendengaran secara bahasa memiliki arti yaitu untuk kemampuan mengenali suara, sedangkan untuk pendengaran menurut perspektif Islam yaitu mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang memiliki arti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dan yang potensi yang kedua yaitu penglihatan. Penglihatan yaitu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkan salah satu dari indera. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata
yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan dengan jelas kejadian alam semesta ini. Dan potensi yang ketiga yaitu hati. Dalam hadis disebutkan tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruknya akhlak seseorang tergantung kepada hatinya. Dalam sabdanya Bukhari Sahih dalam kitab Al-Iman yang bermaksud, dan sesungguhnya di dalam satu jasad itu ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah ia adalah hati. Karena itu seharusnya manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankan al-ma'usy'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki arti kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasalah dari dalam hati dan kemauan diri kita sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Di saat memikul tanggung jawab ada dua pilihan di hadapan manusia, yaitu apakah menindaklanjutinya dengan amanah ataupun dengan al-khianah atau khianat. Sikap amanah yaitu merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga dan dilindungi serta dilaksanakan dalam berkenaan dengan al-khalifah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu manusia yang pertama bukan pemilik yang hakiki atau adamu hakikatul mulkiyah, karena pemilik yang hakiki adalah hanya Allah Ta'ala. Allah itu maha merajai segala apa yang ada di muka bumi ini. Bertasbih kepadanya dengan kehendaknya berdasarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya dari segala yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ketinggian dan kesempurnaannya. Terus yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut atau atas haruf bil irodatil mustakhlif, yakni Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maka niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan itu semua. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Ayat di atas menegaskan kembali bahwa mereka yang diberi kekuasaan di muka bumi hendaknya melakukan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Terus yang kedua, menunaikan zakat. Makna yang lebih luas adalah bahwa para pemimpin Islam hendaknya mengarahkan umatnya agar meyakini bahwa di dalam harta si kaya terdapat hak orang-orang yang fakir dan miskin, menyeluruh manusia berbuat makruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Terus yang ketiga, dalam pengembangannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yaitu ada ta'adi alal hadud. Sebagai individu dan pemimpin, manusia harus berupaya menjaga diri dan umatnya agar tidak melampaui batas dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu berupa syariat dan hukum-hukum demi kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan memberikan azab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya dalam hal beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti halnya bagaikan binatang ternak, kayu, batu, keledai, dan laba-laba. Dalam Islam, dalam nafsul insan yaitu jiwa manusia,
memiliki beberapa tingkatan nafsu manusia, yaitu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adanya nafsul mutmainah, yang memiliki arti jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Maka jiwa yang arruh atau qalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, yang kecenderungan, hayalan, dan keinginan. Jenis jiwa yang seperti ini bercenderung masih terpengaruh oleh ar-rayu atau rasio. Jiwa yang arruh, qalbu, dan azam, dan akalnya yang dikendalikan oleh syahwat ini. Dalam kecenderungan ini, memiliki jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat, yaitu semata-mata untuk sifat-sifat manusia. Dalam jiwa manusia itu diberi 2 jalan, yaitu jalan yang pertama jalan kebenaran atau takwa. Dengan cara membersihkan jiwa, takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, bermakna taat dan beribadah. Dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa, takjiyatul nafs itu pada dasarnya melakukan 2 hal. Pertama, menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat atau akhlak yang buruk atau tercela, disebut pula kayak seperti kufur, nifaq, riya, hasad, junub, sombong, pemarah, rakus, suka memperturutkan hawa nafsu. Dan yang kedua yaitu menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat yang baik atau terpuji, seperti halnya ikhlas, tawakal, jujur, cinta, kasih sayang. Sikap manusia dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa banyak bersyukur atau syakur, berhati lembut, suka taubat, berkasih sayang, bersikap jujur, terpercaya, bersabar, dan beruntung. Definisi fujur atau yang kedua yaitu mengotori jiwa. Fujur memiliki arti yaitu perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Bila jiwa telah keruh, maka ia akan terus mendorong pemiliknya untuk melakukan berbagai keburukan, perilaku, dan tindakannya. Ketika jiwa-jiwa yang kotor yang saling membantu untuk meningkatkan kekeruhannya yang berkumpul, maka akan melahirkan segunung kemaksiatan yang serupa atau dalam bentuk tindakan dan perilaku buruk yang lainnya. Memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan. Yang kedua yaitu berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik atau kikir, kufur, berdebat, berpembantahan, zolim, dan zahil. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi yang telah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.